Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'uridu 'ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Wa qala aidan wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yudni al-mu'mina yawmal qiyamah fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabb, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak qala satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma fayu'ta kitabu hasanatihi wa amma al-kafiru wal munafiquna fayaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Wa qala aidan yuja'u bi ibni adama yawmal qiyamati ka'annahu badajun fayaqulu Allah ta'ala fayuqafu baina yaday Allah fayaqulu Allah lahu a'taituka wa khawwaltuka wa an'amtu 'alayka famadha sana'ta fayaqulu jama'tuhu wa thammartuhu fataraktuhu aktsara ma kana fayaqul arini madza qaddamta fayaqulu jama'tuhu wa thammartuhu wa taraktuhu aktsara ma kana farji'ni atika bihi kullahu fa idza 'abdun lam yuqaddim khairan qat fayumda bihi ila an-nar aw ila jahannam amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kehadiran Allah masih dipertemukan kembali untuk memupuk keimanan kita dengan membahas ilmu syar'i yang diantaranya tercantum dalam kitab yang sudah dan sedang kita bahas. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan mengajarkan kita arti tujuan dari sebuah kehidupan yang tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam undangan kajian yang tersebar mungkin judulnya adalah seperti clickbait, undangan pancingan, yaitu bagaimana orang yang buta dapat membaca catatan amalnya di padang mahsyar. Dan memang itu akan sedikit kita bahas. Namun tema besar kita adalah nama-nama hari kiamat yang kita mulai diantaranya dengan nama pertama dari hari kiamat, yaitu As-Sa'ah. Kenapa hari kiamat disebut dengan As-Sa'ah? Padahal dalam keseharian orang Arab, Sa'ah itu artinya adalah juz'un minaz zaman, bagian daripada waktu.
Nah, para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa disebut as-sa'ah? Liqurbiha, karena begitu dekatnya dia. Likulli syai'in atin qaribun, segala sesuatu yang akan datang pasti dekat. Khususnya kita di akhir zaman yang sudah mengalami taqarrubuz zaman, berdekatannya masa atau waktu. Kita sering mengucapkan kayaknya baru kemarin kita ngaji, sekarang udah pekan pertama lagi. Kayaknya baru kemarin kita liburan, kan udah masuk lagi, gitu ya. Jadi karena dekatnya dia. Yang kedua, disebutkan hari kiamat dengan kata as-sa'ah karena di dalamnya banyak terjadi perkara-perkara besar, peristiwa-peristiwa besar. Lalu yang ketiga disebut dengan sa'ah li'annaha ta'ti baghtatan, karena dia datang dengan secara tiba-tiba. Sebenarnya bukan datangnya tiba-tiba, tapi manusia yang tidak siap dalam keadaan lalai. Yang keempat, kenapa disebut as-sa'ah? Karena ada kaitannya dengan kata sa'a yas'a, yang artinya berusaha, bergerak cepat. Karena pada hari itu roh akan bergerak cepat menuju jasad-jasadnya kembali. Dikatakan di sini lisa'il arwahi ilal ajsadi fi tilka sur'ah. Dinamakan as-sa'ah karena pergerakan arwah menuju jasadnya setelah ditiupkan sangkakala. Yang kedua, al-qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah, di antara dalilnya yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Oleh karena itu dia disebut al-qiyamah karena berdirinya seluruh makhluk dari kuburan mereka atau berdirinya mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan qala Ibnu Umar yaqumuna mi'ata sanah wa yurwa an Ka'ab al-Ahbar yaqumuna 300 sanatin. Ibnu Umar mengatakan manusia akan berdiri sepanjang 100 tahun, sedangkan Ka'ab al-Ahbar mengatakan selama 300 tahun. Dinamakan juga dengan qiyamah dari kata qama yaqumu, yang artinya berdiri, karena di qiyamir ruh wal malaikah dalam surat An-Naba ayat yang ke-38, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Kemudian juga disebut dengan yaumun nafkhah, hari peniupan sangkakala. Ya, kita sering mendengar ayat ini di dalam kajian kita. Yauma yunfakhu fis-sur, di antaranya surat Al-An'am ayat yang ke-73. Yaumur rajfah, yang keempat, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Kemudian yaumun naqur, fa idza nuqira fin naqur. Ini juga sudah pernah kita bahas. Lalu yang berikutnya al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah? Li'annaha tuqri'ul quluba bi ahwaliha. Karena dia dapat menggetarkan, menguncangkan hati dengan kondisi hari kiamat itu tersebut. Kemudian yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yang berikutnya yaumun nusyur. Ya. Di antaranya di dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Sedangkan yaumul ba'ts di antaranya tadi ayat-ayat yang kita baca dalam muqaddimah. Maaf, di antaranya surat Yasin, man ba'atsana min marqadina hada. Yaumul khuruj, hari untuk keluar atau waktunya untuk keluar dari kubur. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-43. Kemudian yang ke-10 ada 64 Pak di sini nama hari kiamat. Yaumul Hasyr, hari perhimpunan atau pengumpulan. Al-Furqan ayat 34 misalnya. Kemudian Yaumul 'Ardi. Nah, ini akan kita agak panjang bahasnya.
Al-'ardu dari kata 'arada ya'ridu, artinya memperlihatkan, menawarkan atau menghadapkan. 'Arada ya'ridu menawarkan. Kalau kita menawarkan barang, otomatis kita pajang di etalase menghadap ke calon pembeli. Nah, hari kiamat disebut juga hari memperlihatkan atau menghadapkan, karena manusia dihadapkan kepada Allah, atau menurut salah satu pendapat bahwa orang kafir itu hisabnya diwakili atau dikontrol oleh para malaikat, sehingga mereka dihadapkan kepada para malaikat. Dalilnya adalah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, surat Al-A'raf ayat 18. Nah, kemudian turunan dari makna al-'ard ini, yaitu pemaparan atau digelar, dihadapkan, diperlihatkan, ditawarkan, dari semua makna secara bahasa itu, nanti akan muncul pertanyaan yang menjadi kemudian khilaf. Apakah orang kafir itu berhadapan dengan Allah? Tadi saya sudah katakan, salah satu pendapat mereka itu tidak berhadapan dengan Allah, tapi yang menangani hisab mereka adalah malaikat. Tapi juga ada pendapat bahwa mereka akan melihat Allah. Dan pertanyaan lainnya adalah, apakah orang kafir itu dihisab? Nah, itu juga akan kita bahas. Al-'ardu diantaranya yang sering dipakai, pakai ain ya. Al-'ardu bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah, al-ardu artinya bumi. Kalau pakai ain, al-'ardu artinya tadi diperlihatkan, dihadapkan, dipamer, dipajang. Nah, kalau kita menyebut pameran buku Islami ya, yang sering digelar di bulan Maret biasanya di Jakarta. Jakarta mana? Senayan ya. Itu dalam bahasa Arabnya ma'rad atau ma'rid al-kutub al-islamiyah. Pameran, diperlihatkan, dipajang. Nah, kita bahas dulu yang mungkin pernah atau sering kita sindir. Apakah orang kafir dan munafik itu akan melihat Allah atau tidak? Nah, para ulama menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 pendapat. Kelompok pertama yang merupakan mayoritas ulama, baik yang mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer di zamannya Ibnu Taimiyah, ulama-ulama belakangan, maupun mutaqaddimin sebelum mereka dari kalangan atba' tabi'in dan para sahabat, menyatakan bahwa annal kuffar la yarawna rabbahum bihalin lal mudhiru lil kufri wa lal musirru lah. Orang yang tidak beriman, yang tidak bertauhid, baik kekufurannya itu dia tampakkan maupun yang dia sembunyikan, itu sama sekali tidak diperkenankan melihat Allah di padang mahsyar kelak. Berarti saat mereka dihisab, ditanganinya oleh bukan Allah. Ini menurut versi ini, konsekuensinya seperti itu. Karena kalau ditangani oleh Allah, konsekuensinya berarti mereka harus berhadapan dan melihat Allah, meskipun sebentar ini ya. Maksudnya meskipun tidak sampai selanjutnya, karena mereka ini melihat Allah hanya pada proses hisab saja menurut salah satu pendapat nanti. Jadi menurut jumhur atau mayoritas ulama, yang khususnya jumhur ashabil Imam Ahmad, mayoritas sahabat-sahabatnya Imam Ahmad, orang kafir itu sama sekali tidak diperkenankan melihat Allah, karena melihat Allah adalah sebuah ikram, kemuliaan, wa taladduh, dan kenikmatan dan nikmat. Pendapat yang kedua, annahu yarahu man adhara tauhid min mu'mini hadhihi al-ummah wa munafiqiha wa ghabaratin min ahli kitab.
bahwa nanti di padang mahsyar saat hendak dihisab, orang yang beriman dari kalangannya umat Nabi Muhammad dan orang-orang munafiknya dari kalangan umat Nabi Muhammad dan sisa-sisa pengikut ahli kitab, mereka bisa melihat Allah. Tsumma yahtajibu 'anil munafiqin. Kemudian Allah menutup hijab, menghalangi pandangan mereka. Artinya cuma sebentar saja mereka lihat. Ini adalah pernyataan diantaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, yang kita lebih sering menyebutnya dengan Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian juga ini adalah hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la berkaitan dengan hadis datangnya Allah di padang mahsyar untuk menghisab. Pendapat ketiga, jadi kalau pendapat kedua itu yang beriman dan munafik serta sisa-sisa ahli kitab. Sedangkan pendapat yang ketiga, annal kuffar yarawna ru'yat ta'rifin wa ta'dib. Orang kafir itu melihat Allah di saat itu, tetapi pandangannya adalah pandangan matanya adalah pandangan ta'rif wa ta'dib, untuk menambah hukuman adab. Kenapa? Karena setelah itu mereka akan ditinggalkan, dihalangi untuk melihat kembali, atau karena saat itu mereka melihat Allah itu adalah saat di mana mereka aibnya semua dibongkar ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Jadi itu bukan penglihatan yang menghasilkan atau membuahkan kenikmatan, tetapi justru merasakan penderitaan. Ini adalah pernyataan atau pendapat Abdul Hasan ibn Salim wa ashabihi, yang dimana Abdul Hasan ini ibn Salim dan sahabat-sahabatnya secara akidah pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ini ketiga pendapat ini disebutkan oleh Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid ke-6 halaman 486 dan sampai 488. Dan beliau mengatakan bahwa khilaf masalah ini muncul setelah tahun 300 Hijriah ke atas. Sebelumnya enggak ada khilaf masalah ini. Namun pun demikian, ada saja ulama yang bersikap tawakuf, tidak berkata iya melihat atau tidak berkata tidak melihat. Jadi ada yang tawakuf. Toh permasalahan ini juga bukan permasalahan akidah yang sangat pokok, gitu ya. Namun kalau Ibnu Taimiyah itu masih mengatakan ini dan itu semuanya mahdzur, masih dimaklumi. Kenapa? Khilaf ini pun terjadi karena dalil-dalil yang ada itu sifatnya umum, tidak spesifik. Misalkan kayak mereka dihadapkan kepada Allah, kan belum tentu yang namanya dihadapkan itu melihat. Atau hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang cukup panjang itu ya. Apakah kalian ketika sekelompok orang dari kalangan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Allah di hari kiamat kelak? Lalu Rasul balik tanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama? Apakah kalian kesulitan melihat matahari saat di siang hari tidak tertutup awan? Tidak. Nah, begitulah kalian akan melihat Allah di padang mahsyar kelak atau di hari kiamat. Lalu kemudian di situ dikatakan ada malaikat yang berseru, lihat tabi' kullu ummatin makan ya'budu. Hendaknya setiap umat itu mengikuti sesembahannya. Kalau dulu di dunia menyembah matahari, maka mataharinya ditenggelamkan di neraka jahanam, nah kalian ikut ke neraka jahanam. Kalau dulu nyembah pohon keramat, pohonnya ditenggelamkan ke neraka, kalian ikut. Kalau dulu nyembah seorang tokoh, maka kalian harus
ikut neraka. Nah, kemudian yang tersisa adalah umat Nabi Muhammad, wa fiha munafiquna. Di dalam umat Nabi Muhammad itu di dalamnya ada munafik. Maka kemudian baru datang Allah. Datanglah Allah ala suratin ghairar as-surah allati arafu. Allah datang dalam wujud yang mereka tidak kenal. Karena nanti di padang mahsyar kalau kita didatangi Allah, kita otomatis orang beriman itu akan kenal. Nah, fiha munafiquna, di dalam rombongan umat Nabi Muhammad itu ada orang munafik. Tapi kan tidak dikatakan bahwa orang munafik itu akan ikut melihat. Hanya dikatakan mereka bersama orang beriman saat itu. Nanti Allah akan yakshifu ansab. Ketika ditanya orang beriman, kalian bagaimana mengenali Tuhan kalian? Di dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, karena ini ada beberapa nomor di dalam Bukhari. As-sak itu artinya betis. Nah, sehingga kemudian khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Apakah betis itu bagian daripada sifat Allah atau bukan? Bagaimana dikatakan juga dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu ansab, gitu ya. Nah, kemudian yang poinnya adalah orang beriman itu akan otomatis sujud ketika melihat hal yang dikenali itu dari Tuhan mereka. Namun orang munafik saat hendak sujud, ikutan sujud, mereka tidak mampu. Bahkan tulang punggungnya akan menjadi kaku dan mereka terpelanting ke belakang, gitu ya. Nah, meskipun masalah ini dimaklumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun ternyata diantaranya Al-Imam Abu Ya'la mengatakan bahwa wa annal kafirina la yarawnahu, orang kafir itu sama sekali tidak melihat Allah. Kemudian beliau mengatakan wa kullu qaulin hadithin ba'da al-ijma' fa huwa batilun mardud. Setiap pendapat yang menyelisih pendapat jumhur atau ijma', yang mengatakan bahwa orang kafir juga melihat Allah, maka itu tertolak. Jadi ada ulama yang mengatakan ini masalah dapat dimaklumi seperti Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan masalah ini masalah ijma', maka nggak boleh ada yang berpendapat bahwa orang kafir melihat Allah di padang mahsyar. Kemudian juga sebagai tambahan, Al-Imam atau Syekh Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah mengatakan, wa'lam anna awwala man yanzur ila Allah Ta'ala fil jannatil adra atau al-adra. Orang beriman yang pertama kali diperbolehkan melihat Allah adalah orang-orang yang hidup di dunianya buta. Al-adra artinya jamak dari dorid atau al-kafif, maknanya al-a'ma, orang buta. Namun pendapat ini tidak disebutkan dari, maka tidak menjadi sebuah argumen bagi kita dalam berhujjah. Karena di sini diurutkan orang buta dulu yang kemudian bisa melihat, kemudian laki-laki baru perempuan, gitu ya. Namun ini sekali lagi tidak ada dalil. Baik, jadi intinya ada khilaf di kalangan ulama apakah orang kafir itu melihat Allah atau tidak di padang mahsyar. Karena kalau kita baca juga dalam surat Al-Mutaffifin misalnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak, sekali-kali sesungguhnya pada hari itu, yaitu hari kiamat, di padang mahsyar, orang kafir itu dari melihat Allah itu terhalangi, mahjub, ada hijab, ya, maka mereka tidak diperkenankan melihat Allah. Dari sisi dalil sebenarnya lebih kuat yang mengatakan tidak melihat Allah. Lalu juga turunan yang kedua, apakah orang kafir itu dihisab atau tidak? Ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan mereka la yuhasabun, mereka tidak dihisab. Kenapa? Li'anna a'malahum batilatun habitah. Karena amalnya itu batal dan terhapus. Mau yang dihisab apanya?
Juga dari pendapat inilah makanya saya dari majelis ini sering mengatakan bahwa orang kafir nggak pakai dihisab tapi langsung digiring mengikuti sesembahannya. Nah, gitu ya. Namun kan ini masalah khilaf. Yang kedua, innahum muhasabun, mereka itu dihisab. Kenapa mereka dihisab? Dan a'maluhum mauzunah, bahkan amalannya itu ditimbang. Li'ajli takrir a'mali, untuk mengkonfirmasi. Ente begini kan? Ya memang udah seharusnya untuk sekaligus menunjukkan idhar adillah, untuk menunjukkan keadilan Allah. Orang kafir juga dihisab dulu sebelum dicemplungin, nggak main cemplungin aja. Tetapi yang perlu diingat, ditimbangnya amal mereka la li ajli mukafaatihim bil hasanat, bukan untuk dibalasnya kebaikan mereka dengan surga. Tidak. Mereka itu memang kebaikannya akan membuat ringan hukumannya di neraka saja, bukan dibalas kebaikan di surga. Seperti halnya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan didoakan Nabi, kemudian diringankan siksaannya, yaitu seringan-ringannya dengan ketika kakinya atau telapaknya menyentuh permukaan api neraka, mendidih membunuh. Dalilnya adalah bahwa mereka dihisab. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan amalan kebaikannya, mereka itulah yang telah membuat rugi diri mereka sendiri di neraka kekal. Ini kan orang kafir berarti kan? Di situ dikatakan barang siapa yang ringan timbangan amal, berarti kan amalan mereka ditimbang. Kalau ditimbang, berarti sebelumnya dihisab. Nah, masing-masing punya dalil yang kuat. Dan juga perlu diingat bahwasannya dihisabnya mereka itu untuk taubih dan takrir, untuk menghinakan. Ya maka kita mungkin pernah melihat di sosial media gitu ya, ada judul sebuah video yang mengatakan amalan akan ditayangkan. Ditayangkan itu seolah seperti video. Ya wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas adalah bahwa yang paling jelas catatan amal yang diperlihatkan. Kalau yang celaka diberikan lewat tangan kiri, lewat balik punggung. Kalau diperlihatkan masih itu amal, tanggal dan harinya, atau mungkin bisa juga memang amalannya diperlihatkan. Cuma kalau kita pikir pakai logika, apakah berarti saat dia berzina ditayangkan kemudian di-blur gitu kan? Nah, Allahu a'lam. Maka tidak bisa kita memastikan hal itu. Hanya kita mengatakan bahwa amalan mereka akan diperlihatkan di ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Kalau mukmin kan tidak. Namun ada yang menengahi dari dua pendapat ini, hisab atau tidak dihisab. Bahwa hisab itu maknanya ada dua. Yang pertama, penampakan amal saja, ditampakkan amalan-amalan saja. Atau yang kedua, munaqasyah, interogasi dengan detail. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama, bahwasannya mereka hanya ditampilkan saja amalannya, atau kalau dalam makna yang kedua mereka akan dihisab benar-benar dengan interogasi. Nah, jadi ada khilaf teman-teman sekalian mengenai apakah mereka dihisab atau tidak. Maka kita tidak perlu ribut dan berdebat, karena toh ini juga bukan masalah pokok dalam akidah, melainkan cabangnya akidah. Nah, Syekh Ibn Utsaimin memaparkan alasan lain. Jadi beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan mereka dihisab. Di antara dalilnya adalah surat yang sangat mungkin familiar bagi sebagian kita, Al-Muddathir ayat 39 sampai 45. Illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Orang-orang yang merupakan penduduk surga, di surga akan saling bertanya, menanyakan orang-orang kafir
masalakakum fi saqar, kalian kenapa bisa ada di neraka saqar? Qalu lam nakun minal musallin, kami dulu nggak pernah salat, kami bukan termasuk orang beriman yang punya kewajiban salat. Menurut Syekh Utsaimin dan ulama lainnya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun mereka kafir, tapi mereka sebenarnya dibebankan kewajiban sholat. Jadi kalau tidak sholat mereka akan kena hukuman. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi itu juga dosa tambahan di atas dosa kekufuran. Jadi berbeda nanti status tambahan hukuman antara orang kafir yang ngasih makan sama orang kafir yang tidak memberi makan. Hukumannya akan berbeda kedahsyatan. Kemudian juga Al-Maidah ayat 93, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh atas apa yang mereka makan. Al-Maidah ayat 93 ini sebenarnya sebab turunnya adalah ketika turun surat Al-Maidah atau surat yang mengharamkan khamr, minuman keras, maka orang-orang mukmin bertanya, "Ya Rasul, bagaimana dengan orang beriman yang sudah terlanjur minum khamr saat ayat ini belum turun?" Maka turunlah ayat ini. Karena mereka belum datang kepada mereka surat tersebut pengharaman khamr, maka tidak ada dosa bagi mereka. Nah, itu ayat ini. Nah, sebaliknya orang kafir itu atas apa yang mereka makan itu ada dosa. Kalau ada dosa otomatis ada hisab. Ini dalil bahwa orang kafir juga dihisab. Pemahamannya atau mafhum mukhalafahnya seperti itu. Kemudian juga surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan di muka bumi ini yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya dan juga makanan-makanan yang baik. Katakanlah itu semua untuk orang yang beriman. Artinya orang kafir tidak punya hak, tapi mereka makan. Orang-orang beriman saja dihisab atas nikmat-nikmat itu, maka orang kafir pun akan dihisab. Jadi menurut Syekh Utsaimin bahwa orang kafir itu sebenarnya tidak punya hak untuk makan dan minum di atas muka bumi, hak syar'inya. Adapun faktanya justru mereka yang paling banyak makan dan minum. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah turunan khilaf dari nama hari kiamat yang disebut dengan Al-Arbud. Al-Arbud itu tadi sudah kita bahas, artinya bisa dihadapkan, ditawarkan, diperlihatkan, gitu ya. Ala kulli hal, yang penting kita jangan pernah mengatakan kalau kita ikut pendapat bahwa mereka juga dapat melihat Allah, jangan berhenti di situ kalimat. Kita harus menambahkan bahwa orang kafir itu juga melihat Allah di padang mahsyar saat dihisab. Namun, nah ini tambahannya, mereka melihatnya dalam keadaan hina dan juga menderita. Nah, kemudian di sini dipaparkan dalil-dalil yang berkaitan dengan al-'ardu tadi. Di antaranya hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasannya Allah akan mendatangi makhluk di padang mahsyar untuk keperluan hisab atau faslul qada ya. Di antaranya adalah di sini dikatakan orang-orang Nasrani itu akan dipanggil dan dikatakan kepada mereka, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang dulu kalian sembah? Kami menyembah Al-Masih Isa ibnu Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, nah, kalau dikatakan kepada mereka, ini bisa yang mengatakan Allah atau para malaikat. Makanya di situ tersirat apakah mereka ini dihisab oleh Allah langsung atau oleh malaikat. Artinya mereka lihat Allah atau tidak. Kalian berdusta, Allah tidak pernah punya anak, gitu ya, tidak juga pernah punya istri. Kemudian mereka minta minum saat itu, tapi mereka malah disuruh mengikuti apa yang mereka sembah, dalam artian pergilah ke neraka.
bukan berarti bisa dihadirkan kemudian dicemplungkan neraka. Mereka digiring menuju neraka, apinya terlihat bergolak, namun mereka melihatnya seperti fata morgana, seperti air. Ala taridu fayusyaruna ila jahannam ka'annaha sarab. Jadi seperti air mereka lihat. Begitu juga dengan Yahudi, hingga akhirnya tersisa hanya orang beriman dan di dalamnya rombongan itu ada juga orang-orang munafik. Kemudian hadis yang berkaitan dengan al-'abdu juga adalah hadis Ibunda Aisyah yang mengatakan, "Man nuqisha al-hisabu 'udzib." Siapa yang diinterogasi mendetail akan disiksa. Lalu Ibunda Aisyah agak sedikit protes, bagaimana dengan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah di dalam atau pengertian hisab itu juga ada yang hisab sebentar, kemudian akan kembali dalam keadaan senang ke keluarganya di surga? Nah, ayat itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira itu bukan hisab mendetail, bukan hisab munaqasyah, interogasi mendetail, bukan. Itu hanya al-'abdu, hanya dipaparkan. Jadi orang beriman itu hanya nanti didatangi Allah, dihadapkan Allah kepada Allah. Kemudian Allah akan yad'u kanafahu wa yasduru. Allah buatkan hijab agar saat interogasi itu tidak dilihat oleh orang lain. Kalau Allah mulai bertanya, ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada, kamu tahu dosa ini, kamu ingat yang ini juga? Iya. Dalam riwayat lain yang menjadi pembahasan dari al-'abdu juga adalah a'ridu alaihi sigharu dunubihi warfa'u anhu kibaraha. Perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecil. Nih dosamu nih, kamu pernah mencium yang bukan mahram. Mencium bukan mahram dosa kecil ya? Bersalaman dengan atau melihat aurat, ya kan? Karena tidak ada ancaman di dunia, itu dosa kecil. Maka diperlihatkanlah dosa-dosa itu. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, warfa'u anhu kibaraha, dan sembunyikan dosa-dosa besar. Namun tidak diperlihatkan dosa besar ini. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi kita bacakan di muqaddimah, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku telah tutupi dosamu di dunia dan sekarang aku ampuni. Itu tentunya bagi orang beriman yang berbuat dosa besar, dengan catatan saat dia berbuat dosa itu bukan dalam keadaan pamer dan terang-terangan, berbangga-bangga. Kalau itu beda statusnya. Ini adalah orang yang sangat menyesal, jadi kepikiran terus, ingin segera bertobat, namun belum sempat bertobat, dia mati gitu, atau meninggal. Kemudian juga yang berkaitan dengan al-'abdu ada 9 dalil, tadi sudah 2. Sekarang yang saya bacakan juga di muqaddimah tadi. Namun hadisnya adalah hadis yang lemah. Tu'radun nasu yawmal qiyamah thalatha 'aradat. Manusia itu akan dihadapkan atau mengalami hisab sebanyak 3 kali. Nah itu jidal wa ma'adid wa tatirul as-suhuf. Ada di situ perdebatan, pengajuan udzur atau argumen, dan juga berterbangannya suhuf. Namun hadis ini adalah hadis yang munqati, terputus. Karena antara Al-Hasan Al-Basri dengan Abu Musa Al-Asy'ari itu tidak pernah ketemu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali Al-Madini, Al-Hasan lam yasma' min Abi Musa. Ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri itu belum pernah mendengar hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, karena beda generasi. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Zur'ah, bahwasanya lam yara Al-Hasan Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri itu belum pernah berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Selanjutnya didatangkan, ya, hadis berikutnya didatangkan seorang anak Adam yang sudah kita bacakan di muqaddimah pada hari kiamat, ka'annahu badajun. Seorang hamba didatangkan seolah-olah atau seperti seekor anak ad-da'n, waladud da'n namanya badaj, yaitu seekor anak kambing, menunjukkan begitu lemahnya dia.
ya, lemah dan tidak berdaya. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah, dikatakan, laqad a'taituka, aku sudah memberikanmu kehidupan, kesehatan. Wa khawwaltuka, aku berikan kekayaan, bahkan asisten rumah tangga. Wa an'amtu 'alaika, dan aku turunkan kitab dan aku utus seorang rasul. Apa yang kamu sudah perbuat? Lalu dia berkata, jama'tu, aku sudah kumpulkan tuh harta. Wa thammartu, aku kemudian kembangkan, ya, aku olah itu duit menjadi banyak atau harta itu. Tetapi aku tinggalkan saat aku mati. Maka kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku beramal saleh, berinfak dengan harta itu. Lalu Allah tanya lagi, arini ma qaddamtu, perlihatkan kepada aku apa yang sudah kau perbuat, amal-amal saleh apa. Dia ngomong lagi begitu, aku kumpulkan tuh harta, aku kembangkan, aku tinggalkan, tolong kembalikan aku ke dunia, akan aku berikan semuanya untuk berinfak di jalan Allah. Fa'idha abdun lam yuqaddim khairan qattu, ternyata dia tidak pernah berbuat baik sama sekali. Fayumdha bihi ilan nar, maka digiringlah dia ke neraka. Jadi itu di antara dalil-dalil bahwa manusia itu akan dihadapkan untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, namun hadis yang barusan itu dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadis itu lemah. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang sahih. Didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, maka dikatakan kepadanya, bukankah aku telah memberikan kamu pendengaran dan penglihatan, harta dan anak, dan aku biarkan engkau menjadi pemimpin, dan kemudian engkau punya ladang dan juga perkebunan. Kemudian apakah kamu tidak menyangka bahwasanya kamu akan dipertemukan dengan untuk dihisab? Maka dia berkata, tidak ya, aku lalai. Maka hari ini aku akan melupakan engkau, aku telantarkan. Ini menunjukkan bahwa kita semua akan dihadapkan kepada Allah. Kemudian juga hadis berikutnya, didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Nah, ini sudah kita bacakan tadi. Lalu Allah akan memberikan hijab. Nah, ini orang yang beriman ya, ditutupi agar tidak malu di hadapan seluruh makhluk. Lalu dikatakan, fayaqulu lahu 'abdi tadhkur yawma kadza, apakah kamu ingat? Ini lafaznya agak berbeda. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah ata'rif, apa kamu kenal. Di sini dikatakan tadhkur, kamu ingat hari ini tanggal sekian bulan ini tahun ini kamu melakukan ini. Nah, itu ditanyakan untuk konfirmasi saja. Ini disebut hisab al-'ard, untuk konfirmasi saja. Kemudian ketika seseorang udah ketakutan, wah banyak banget kayaknya bisa, dia menyangka bahwa kayaknya bakal celaka saya. Lalu Allah bilang kepadanya, "Abdi ana satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Aku sudah tutupi itu dosa yang mungkin dibuka ya kalau di dunia itu. Sekarang aku ampuni. Maka kata Rasulullah, inna minal majana, adalah sebuah kegilaan, ketidakwarasan. Kalau ada orang berbuat dosa di malam hari yang sebenarnya itu sudah Allah tutup, pagi-paginya malah cerita, malam gua habis tiga sloki gitu. Semalam saya menang main judi slot. Padahal udah Allah tutup dengan malam itu dari pandangan manusia. Nah, itu termasuk al-mujahirin juga, orang yang pamer dosa. Maka dia tidak akan mendapatkan al-afiyah. Al-afiyah itu adalah keselamatan dari perbincangan manusia, salah sendiri. Kemudian hadis berikutnya, sungguh aku tahu orang yang paling terakhir masuk surga dan yang penduduk neraka paling terakhir keluar daripadanya. Nah, itu tadi yang saya katakan, a'ridu alaihi sighar dzunubihi, perlihatkan dosa kecilnya, dosa besarnya tutupi. Kemudian hadis berikutnya, akan keluar dari neraka 4, dan mereka dihadapkan kepada Allah. Kemudian salah seorang mereka menoleh dan berkata, wahai Allah, jika engkau mengeluarkan aku daripada neraka, maka jangan kau kembalikan aku. Maka Allah menyelamatkan dia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang
8. Allah mengumpulkan manusia, maka orang yang beriman akan berdiri sampai mendekatlah ia menuju surga, maka mereka mendatangi Adam dan berkata, wahai nenek moyang kami atau bapak moyang kami, bukakanlah pintu surga. Maka Adam berkata, apakah kalian lupa bahwasanya aku dulu dikeluarkan dari surga? Maka mintalah kepada Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad yang akan pertama kali membuka pintu surga, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, hadis ke-9 adalah hadis yang di awal kita sudah singgung, yaitu hadis tentang hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajir atahum rabbul alamin. Seluruh umat yang menyembah selain Allah sudah diperintahkan bersama sesembahan yang masuk neraka. Tersisa orang yang menyembah Allah saja, yang di dalamnya ada fajir, ada orang-orang pendosa. Bisa dikatakan orang munafik. Nah, maka dari lafaz hadis inilah ada yang berpendapat bahwa orang munafik dan orang kafir dapat juga melihat Allah, namun dengan catatan penglihatan kehinaan. Baik, demikian dalil-dalil tentang adanya al-'ardu. Silakan kalau ada yang ditanya. Berarti kita baru masuk nama hari kiamat yang ke-11 dari 64.